saya tambah penasaran dong, apa yang terjadi sama beliau nih. Saya coba lebih fokus lagi, saya coba lebih tinggiin koneksi lagi sama flashback dia ini. Kira dapat lagi, tapi dapetnya tuh saat ada tangan nih, pergelangan tangan, kaki, pergelangan kaki, kuping kiri kanan Pak Albert nih, organ-organ Pak Albert tuh udah dipotong, tapi dia masih hidup. Dia masih hidup Bang Ale. Dia sadar dia masih hidup, tapi dia kaget dengan semuanya yang hilang dan dia langsung merasa sakit yang sangat luar biasa. Dan saya melihat dengan jelas nyata pukulan di wajah pakai palu beton itu sama temennya yang ngajak dia kerja di situ. Pak Albert dihabisi sama temannya yang ngajak kerja di situ. Ucapan terakhir temannya adalah, lu emang sengaja untuk jadi penutup dari apa yang ada di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis pada tahun 2018 lalu. Tapi, sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang ingin ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum Bang Denny. Ya, terima kasih Bang Denny sudah hadir jauh-jauh nih dari kota tetangga, kota tetangga, kota Belimbing, ya, Depok. Gimana kabar Depok? Memang Depok itu selalu penuh sensasi kayaknya ya, banyak kejadian-kejadian unik. Apapun ada Bang Ale di situ. Dari kolor hijau, semua ada di Depok ya. Tapi kita kali ini bukan untuk ngobrolin tentang kota Depok atau kota terpanas Bekasi atau yang lainnya gitu. Jadi katanya nih Bang Denny ini ada pengalaman mistis ya Bang ya. Bisa dibilang seperti itu. Di tahun 2018 lalu. Oke, Bang Denny mungkin bisa diceritakan sedikit aja dulu kisi-kisinya nih Bang, seperti apa kejadiannya. Jadi ini pertemuan saya dengan sesosok makhluk yang meminta bantuan untuk menyelesaikan urusannya di dunia yang belum selesai, sampai akhirnya saya selesaikan dengan bantuan banyak orang juga. Tapi sebelum Denny menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Ya, oh gitu. Ini lupa nih Bang, apa namanya? Nah, sebelah sini. Ya, Bang Denny, mungkin langsung aja kali Bang ya, buat menyikat waktu, karena perjalanan dari Bekasi ke Depok lumayan jauh juga ya. Benar sekali, benar. Ya, silahkan Bang Denny. Jadi gini Bang Ale, saya tuh terlahir dengan sebuah gift dari Tuhan di atas lah. Gift tersebut yang dulu buat saya tuh introvert. Saya nggak pernah percaya dengan manusia lain karena mereka terlalu menganggap saya aneh. Dengan kemampuan ini, seiring berjalannya waktu, ditemukan oleh orang-orang hebat, bertemu dengan orang-orang hebat yang membimbing dan akhirnya bisa memanfaatkan kemampuan ini. Sedikit saya cerita ya, kemampuan yang bukan sekedar melihat sesuatu yang nggak kelihatan atau astral,
tapi saya bisa melihat flashback ke belakang yang kalau bahasa ilmiah retrokognisi. Oke. Dari cerita tersebut, di tahun 2018 saya menjalani aktivitas seperti biasa, karena tuh seminggu sekali saya wajib ke daerah ibu kota lah, daerah ibu kota buat sekedar ngopi di sana dan sedikit melihat masa lalu di sana, mengintip masa lalu di sana. Karena menurut saya melihat masa lalu itu saya merasa nyaman. Saya suka akan hal tersebut. Sampai di suatu ketika tuh saya nongkrong di tempat biasa pula. Minuman saya datang kan yang saya pesan. Tiba-tiba ada sosok bapak-bapak nih, kita ngobrol. Yang dia kalimat pertama yang keluar dari dia tuh, ngopi dek. Saya sebagai orang normal ya pasti nyaut kan. Iya pak ngopi. Dari awalan kata ngopi tersebut itu jadi panjang banget. Kita ngobrol ngalur ngidul tentang kehidupan, tentang pahit manisnya, jalan mana yang harus dipilih, jalan mana yang harus ditentang. Itu petuah dari beliau ini the best banget ya saya bilang. Sampai nggak terasa tuh jam 3 pagi. Setelah jam 3 pagi ini saya pamit sama dia, saya bilang pak udah pagi, saya pulang ya. Saya kalau mau cari bapak kemana? Oh saya ada di itu mas. Dia menunjukkan sebuah bangunan lah Bang Ale. Saya tengok. Oh oke. Bangunan era-era lah, era-era kolonial gitu. Ya saya nggak berpikir aneh-aneh. Toh saya melihat dia ya sosok manusia, bertanya, kita ngobrol dan seru. Pulang terus dia ngomong, kalau bisa bantu saya ya. Saya nggak jawab apa-apa. Saya cuma, iya pak saya pulang ya. Seminggu setelah pertemuan itu, hati itu gelisah banget. Ngerasa kayak punya hutang dan kayak dikejar-kejar hutang. Terfikir dia terus nih. Ada apa? Kenapa? Akhirnya saya ngeberaniin diri ke sana. Itu posisi malam minggu. Dan daerah itu terkenal ramai banget kalau malam minggu. Berhubung saya orang yang sangat introvert, saya memutuskan beli kopi, saya tenteng-tenteng, saya datengin si bangunan yang dia bilang kalau itu tempat dia. Datang ke situ, ngobrol nih sama tukang kopi dan tukang pop mie di situ, nanya, Pak kenal sama Pak Albert? Saya bilang kayak gitu kan. Pak Albert mana ya mas? Di sini nggak ada yang namanya Pak Albert. Tapi di sini ada security yang jaga. Terus saya bilang bisa minta tolong dipanggilin nggak? Ya dia bertele-tele lah. Berhubung kita tinggal di Indonesia ya Bang Ale. Kalau udah kayak gitu pakai cara cepet dong. Keluarkan sebuah nominal lah. Pak tolongin pak. Bergerak langsung. Keluar nih si security penjaga tersebut. Saya kaget pas ketemu. Karena adalah seseorang yang saya kenal dari rumah saya nggak jauh. Jadi saya pernah sedikit membantu dia sebenarnya, dan dia merasa kayak punya hutang budi. Dia kaget, kok lu bisa di sini? Ngapain? Kata dia gitu. Enggak beh. Jadi pengen main aja, pengen nongkrong. Saya baru tahu Babe jaga di sini. Saya kira Babe, kan saya tahunya Babe itu kerja di sebuah bank lah, sebuah bank. Enggak, jadi bangunan ini asetnya bank tersebut, katanya seperti itu. Nah, oke. Ke dalam bisa, Beh. Ya udah. Kan berhubung si Babe ini tahu saya punya kemampuan karena pernah membantu dia. Mau explore ke atas, ke bawah terserah, tapi enggak saya temenin ya, kan kamu tahu saya gimana gitu kan. Emang orangnya takut banget, Bang Ale. Oke, saya jalan situ, jalan. Kok dari bangunan yang konon kabarnya bekas bank lah nih, bangunan ini katanya bekas bank, tapi kok saya masuk ke sana tepat di lantai 2 sehingga nggak ngelihat ada aktivitas perbankan yang saya lihat ya. Saya nggak ngelihat ada aktivitas perbankan di masa lalu maksudnya, tapi yang saya lihat tuh malah kayak tempat dansa, tempat dinner orang-orang besar di era-era itulah. Dan jadi bangunan tersebut ini
bukan bangunan asli, tapi udah direnov sampai sebesar itu. Totalnya 3 lantai, tapi ada basement, tapi basement itu nggak terhitung di lantai tersebut. Saya explore, kok semakin menemukan sebuah kejanggalan. Semua kejanggalan, cari, nggak bertemu apa-apa nih, nggak bertemu jawaban yang saya cari. Akhirnya saya pulang. Saat pulang ke rumah ini, hati makin tertantang gitu Bang Ale, makin penasaran. Ada apa sih di situ? Kok saya nggak ketemu sosok Pak Albert, si orang yang memberi saya petuah banyak banget tentang hidup loh. Saya putusin ke situ lagi. Itu waktunya udah menjelang maghrib ya. Berapa menit yang menjelang maghrib, ketemu sama Babe yang tadi yang kenalan saya tersebut. Saya masuk, saya ke lantai 2, iseng ngeluarin handphone nih. Dan dari hasil video saya tersebut nangkap sebuah sosok. Tapi saat saya video itu, saya nggak ada koneksi apa-apa dengan beliau ini. Tapi setelah video saya matikan, dan saya baru bertemu dengan sosok Pak Albert tersebut, sosok aslinya, sosok terakhir dia hidup. Tapi yang saya aneh, kok dia munculin ke saya sosoknya. Kita sekarang ngebahas sosok kayak pocong ya, kan kalau pocong kan dibungkus ke atas ya pasti ya, ke atas dan ke bawah lurus. Ini tuh dia melilit begini loh. Oh ya. Jadi tubuhnya tuh kayak diikat tapi dililit kain putih gitu sampai ke kepala. Tapi di area sininya tuh masih ada penuh darah, full. Di situ dia bilang, ikut saya yuk, bantu saya selesaikan masalah ini yang sudah bertahun-tahun saya cari orang yang bisa bantu, tapi semuanya nggak ada yang bisa. Semua melihat saya takut. Saya bukan niat menakuti, tapi minta tolong. Dari minta tolongnya itu hati tergugah. Saya merasa saya punya kemampuan ini. Toh apa susahnya sih untuk membantu? Setidaknya kita coba dulu gitu Bang Ale. Coba dulu. Bersentuhan lah nih sosok saya dengan dia. Ini saya dengan dia tuh kayak bersenggolan gitu. Kita langsung flashback. Dan di flashback itu yang bikin saya. Jadi Pak Albert ini, kita masuk ke dalam flashback yang saya lihat ya. Pak Albert ini kerja di situ diajak oleh seorang temannya, teman dekat dari kecil, mereka bareng-bareng di kota S lah, kota S. Pak Albert ini di tahun 1958 itu kondisi ekonomi emang lagi semrawut, belum stabil, dan dia sangat bertanggung jawab terhadap keluarganya. Apapun dia kerjain. Dapat kerjaan nih dari temennya ini, dia langsung mau. Karena dibilangnya hanya kita jaga gedung. Dia pikir aman lah, apalagi dengan jaga gedung tersebutnya ini. Aturannya tuh simple. Masuk jam 9 atau jam 10, pulangnya terserah lu. Seharusnya sih kalau orang normal langsung berpikir, ya masa gitu, kok bisa? Berarti jam 2 atau jam 1 pulang juga bebas dong. Tapi di situ si Pak Albert gak mikir ke arah situ. Dia mikir tanggung jawab terhadap anak istrinya ini yang sangat butuh biaya di masa itu. Di jalan lah ke ibu kota nih. Di jalan ke ibu kota, melihat gedungnya, cara kerjanya sangat simpel. Dia hampir masuk ke 6 bulan ya. Jadi 5 bulan akhir nih terakhir dia hidup. Jadi sebelum di tahun kelima dia kerja di situ, dia tuh udah dikasih aturan jangan pernah explore lantai 2 tangga yang paling belakang. Karena itu tangga nggak pernah diinjakin manusia dari 1850. Dia diberitahu nih oleh temannya ini. Jadi setelah temannya bilang kayak gitu, oh ya saya juga lupa nambahin. Jadi mereka nih ke Jakarta, nggak cuma Pak Albert aja ya, mereka jual sebidang tanah untuk dibawa bekal lah ke Jakarta. Mereka sewa satu rumah, berpikir untuk memperbaiki ekonomi hidupnya dan kualitas hidupnya. Dan akhirnya Pak Albert kerja. Di bulan ketiga ini dia memberanikan diri nih. Aneh, kok mau
mau ke situ, ke arah tangga tersebut. Padahal udah dikasih warning kan, nggak boleh ke situ. Dia lihat-lihat. Dia turun ke anak tangga tersebut, sekitar 4 anak tangga nih. Dia nyender gitu Bang Ale. Nyender di tembok sambil bakar rokok. Tembok yang sebelah kanan yang dia sender ini jebol. Jebol nih Bang Ale. Setelah jebol, dia panik. Tapi saat dia coba perbaiki, malah tambah runtuh. Di saat tambah runtuh itu kan berhubung di bawah center dan gedung itu tanpa ada listrik sama sekali ya. Di bawah center, dia centerin objek di dalam ruangan tersebut tuh. Jadi di ruangan tersebut tuh ada meja. Mejanya itu dari batu. Entah batu apa ya, tapi bentuk-bentuknya bulat, tapi itu bentuknya meja tapi dari batu. Dan di atas meja tersebut ada batu lagi warnanya merah. Tapi kalau di center pakai senternya si Pak Albert ini, itu menyinari ruangan tersebut. Jadi memantulkan cahaya, jadi terang banget. Dia masuk, dia lihat di etalase kiri, dia lihat di etalase depan, dia lihat di etalase kanan. Jadi ada 3 etalase. Ruangannya kotak, etalase kiri, etalase kanan, etalase tengah nih. Ini meja batu tersebut. Di kiri dia lihat tuh hanya tumpukan keramik, guci-guci. Di bagian depan, di etalase depan tuh baju kayak baju pesta era-era kolonial, terus baju tentara era-era kolonial. Nah, saat dia ke kanan, dia senterin karena masih terlalu gelap mungkin buat dia saat itu. Dia senterin, dia ngelihat banyak batu-batu kecil berkilauan. Dia buka. Etalase tersebut masih ada kacanya. Masih utuh, nggak ada rayap, nggak ada hancur atau gimana pun di penglihatan saat itu. Dia ambil satu, dia kantongin, dia bawa ke tempat dia biasa tidur nih, dilihat sama dia. Itu batu warnanya ungu. Cuma dia masih bingung, ini batu apa? Tapi dia yakin ini berharga. Karena dia menemukan ruangan tersebut dan menurut dia berisi batu berharga ini, si Pak Albert ceritalah sama temennya yang ngajak. Aku nemu ini loh di ruangan ini yang kata kamu gak boleh kita ke situ. Tapi aku gak sengaja nemu ruangan ini. Jawaban temennya tuh sinis. Ya udah, gak ada kata-kata lain. Setelah kejadian tersebut berjalan seperti biasa lah. Biasa. Batu tersebut dibawa pulang nih, dikasih tahu ke istrinya. Sampai istrinya bilang, kayaknya ini berlian deh Pak. Mereka akhirnya ngeberaniin diri bawa ke toko emas. Dicek ke situ. Dan itu berlian ungu. Yang kemungkinan besarnya ada tuh 1:1000 di setiap pertambangan. Dan di 1958 itu langsung dihargain sama si toko ini 1 miliar. Itu berapa kursnya coba? Wow. Di 1958 1 miliar. 1 miliar Bang Ale. Gila. Setelah itu vision saya nih, bayangan saya, penglihatan saya terhadap beliau langsung kekat setelah kejadian toko emas yang ada nominal uang tersebut kekat. Nyambung ke Pak Albert di hari-hari terakhirnya. Dan kalau Bang Ale tahu hari terakhir dia hidup apa? Sekarang tanggal 12 Juni 1958, tepat hari ini. Tepat hari ini. Dia terakhir hidup 23:11 jam 23:11. Jadi saat dia keliling tiba-tiba si yang katanya si punya gedung datang bersama temannya. Nanya sama dia, "Pak, kemarin nemuin batu ya di mana?" Diceritain lah, karena si Pak Albert ini ya, gue kerja di situ, gue menemukan sebuah ruangan, terus bos gue nggak tahu, ya harus gue kasih tahu lah. Udah bagus lah, ibaratnya rules dari si Pak Albert udah bagus banget. Pak Albert kasih tahu, tapi jawaban dari si bosnya ini sinis, lebih sinis daripada temannya. Bahkan terkesan kayak mengancam dari penglihatan, dari raut wajah. Terus Pak Albert nanya, "Memang kenapa Pak?" "Udah Pak, kalau udah berhasil bawa satu, jangan ngomong kemana-mana lagi ya. Jangan cerita kemana-mana lagi. Anak istri gak ada yang tahu kan.
Dia bilang nggak ada pak. Padahal sementara istrinya udah dikasih tahu dong dengan nominal tersebut, dan dia punya rasa tamak. Si Pak Albert ini mengakui dia punya rasa tamak. Satu aja harga segitu, apalagi kalau semua. Dia berhasil ambil. Nah si bosnya ini pergi, temannya masih ada stay. Tiba-tiba datang lagi 2 orang yang katanya mau jadi penjaga buat nemenin dia juga. Jadi akhirnya si Pak Albert ini melakukan aktivitasnya seperti biasa. Dia keliling dan dia nggak berniat ke arah situ, nggak berniat ke arah si ruangan tersebut dan tangga yang nggak pernah dilewatin orang itu. Tapi ada suatu keinginan besar terus di benaknya dia nih. Gua ambil satu aja, hidup gua udah bisa berubah, apalagi semua. Dan di samping ketamakan itu dia memikirkan banyak orang yang dia sayang sih. Bagusnya masih di situ. Maksudnya nggak yang tamak bener-bener tamak untuk diri sendiri, memperkaya diri. Niat dia udah bagus-bagus banget kalau buat saya pribadi ya, di penglihatan tersebut. Dia akhirnya berani jalan ke situ. 2 orang yang saya bilang cerita tadi nih, yang datang katanya mau ikut jaga bareng dia, ikut di belakang. Ikut di belakang. Entah siapa yang memukul, ada pukulan benda tumpul di belakang kepala Pak Albert. Dia jatuh. Astaga. Dia jatuh, guling-guling di tangga tersebut. Tuh. Di situ visionnya langsung berhenti lagi. Saya tambah penasaran dong, apa yang terjadi sama beliau nih? Saya coba lebih fokus lagi, saya coba lebih tinggiin koneksi lagi sama flashback dia ini. Kira dapat lagi. Tapi dapetnya tuh saat ada tangan nih, pergelangan tangan, pergelangan kaki, kuping kiri kanan Pak Albert nih, organ-organ Pak Albert tuh udah dipotong, tapi dia masih hidup. Dia masih hidup Bang Ale. Dia sadar dia masih hidup, tapi dia kaget dengan semuanya yang hilang dan dia langsung merasa sakit yang sangat luar biasa. Di situ tiba-tiba ada bosnya yang tadi dan bos besar si pemilik gedung tersebut, dan ternyata itu orang asing. Bos besarnya orang asing. Kalau dari omongan dia yang keluar saat Pak Albert melihat dia dan dia melihat Pak Albert, kalau di bahasa Indonesia kan tuh selesai kan. Jangan sampai ada yang tahu, jangan sampai apa yang sudah tersimpan di dalam itu keluar. Terus tiba-tiba 2 orang yang tadi katanya mau kerja bareng Pak Albert ini buat jaga gedung tersebut bawa cawan. Bang Ale tahu cawan? Itu yang dari besi tuh, kayak besi atau tembaga besar gitu. Organ Pak Albert tuh ditaruh situ. Astaga. Dan dia melihat organnya ditaruh situ. Langsung disiram dengan cairan warna merah yang saya nggak bisa memastikan itu darah atau apa ya, tapi cairan itu merah kental. Cawan tersebut dibawa sama 2 orang ini menuju ke ruangan tersebut. Jadi posisinya ruangan ini di kanannya, tangganya di begini, ini ruangan di kanan. Si Pak Albert dieksekusi, tangan, kaki, pergelangan kupingnya tuh di bawah tangganya persis. Jadi dia masih bisa ngelihat organnya tuh dibawa kemana. Terus si bosnya bukan yang orang asing ya, bosnya dia yang tadi ditemuin juga nih, terus ngomong, ini untuk jadi penutup, jangan sampai apa yang ada di dalam keluar dan apa yang keluar masuk ke dalam. Mereka semua pergi, bos yang orang asingnya pergi, bos yang orang Indonya pergi, 2 orang itu masuk ke dalam, narok di meja batu itu, organ Pak Albert keluar lagi. Dan saya melihat dengan jelas nyata pukulan di wajah pakai palu beton itu sama temennya yang ngajak dia kerja di situ. Pak Albert dihabisi sama temannya yang ngajak kerja di situ. Ucapan terakhir temannya adalah, lu emang sengaja untuk jadi penutup dari apa yang ada di dalam. Oke, dari situ saya udah hampir kehabisan energi melihat kejadian tersebut. Udah mulai mimisan. Balik lagi akhirnya nyadar lagi. Coba nyari babe yang jaga gedung ini nih. Maksudnya mau minta tolong beli minum gitu. Vision masuk lagi itu adalah Pak Albert tuh. Bang Ale tahu kasur busa yang panjang yang untuk 1 orang, yang dalamnya busa kuning.
Itu biasanya suka ada spray atau penutup busanya tuh yang ada sletingnya itu. Iya. Nah, busanya itu dikeluarin. Nah, si spraynya ini dipakai untuk ngelilit si Pak Albert. Makanya Pak Albert bentuk terakhirnya dililit kain. Astagfirullah. Setelah dililit kain, datang lagi 3 orang bawa alat-alat pertukangan. Lubang yang udah tercipta oleh Pak Albert, berhubung bobot Pak Albert besar kan, pasti dia masuk ke dalam ngejebolnya lebih gede dong. Jasad Pak Albert itu didirikan, dipegangin beberapa orang, langsung ditumpuk pakai batu bata. Seakan-akan tuh Pak Albert jadi pintu dari ruangan tersebut sampai diaci rata. Dan jasad Pak Albert tuh di Gila. pintu masuk ruangan tersebut sakit tuh. Bang Ali tuh kalau ngelihat atau ngerasain yang saya rasain ya. Setelah kejadian itu saya malah tambah pengen ngebantu. Maksudnya tuh apa maunya si Pak Albert tersebut. Pak Albert cuman bilang, saya pengen ketemu istri saya dan anak-anak saya, nak. Pakai nak loh, udah bukan dek lagi. Jadi saya langsung merasa teriris lah. Dia udah meninggal seperti itu. Sekarang horinnya gentayangan, arwahnya gentayangan. Minta tolong bertahun-tahun, 1958 sampai 2018. Saya coba bantu, dikasih clue sama dia. Sebuah daerah di daerah ibu kota juga. Tempat dia waktu itu ngontrak rumah yang dia boyong seluruh keluarga ke Jakarta. Bang Ale tahu udah jadi apa sih rumah dulu bekas dia sewa? Udah jadi ruko Bang Ale. Ruko 4 lantai. Saya nanya ke orang sana kiri kanan, nggak ada yang tahu kalau dulunya pernah ada rumah. Tapi akhirnya saya beli rokok di satu warung, saya nanya, ternyata dia orang asli situ. Dia ngomong, oh iya emang dulu pernah ada, tapi dulu banget deh, sebelum tahun 60. Nah tahun 61 itu emang dirombak, diperbaharui tata kota. Saya hopeless lah, saya mau nyari kemana lagi nih. Terus sosok Pak Albert ini kasih saya clue, orang-orang yang melakukan hal keji ini terhadap saya itu bukan orang sembarangan. Kamu harus bantu saya. Saya langsung nanya, saya bantunya gimana? Apa mungkin mereka masih hidup? Karena di feeling saya tuh mereka udah pada nggak ada. Di feeling saya ya, mereka udah pada nggak ada. Udah 100 ke atas umurnya ya. Nah makanya. Nah setelah kejadian tersebut, saya pulang. Maaf, ada yang kelupaan. Saat Pak Albert ngomong dia mau ngasih clue, dia bilang saya bisa ngasih lagi lewat mimpi. Karena energi saya tidak cukup untuk memberikan clue selanjutnya. 3 hari setelah kejadian tersebut, 3 hari setelah saya nyari rumah si Pak Albert ini, kontrakan Pak Albert ini, saya selalu mimpi tempat yang sama. Dan itu tempat besar yang sekarang ada di Jakarta nih. Tempat besar banget. Sebuah gedung besar yang isinya banyak tenan. Saya langsung berpikir, gimana caranya masuk ke situ? Masuk ke situ kita harus jadi visitor kan, pengunjung. Minimal pengunjung, atau kita bisa jadi pegawai situ. Kenapa saya bisa tertuju ke gedung besar tersebut ya? Itu berdasarkan clue dari almarhum Pak Albert ini. Setelah masuk, nanya security, ada locker. Saya resign dari tempat kerja hari itu juga. Bikin CV, ngelamar di situ. 6 jam setelah ngelamar, ditelepon. Katanya diterima. Belum ada interview, belum ada pertemuan, kok diterima. Saya malah makin yakin, nih dia. Keesokan harinya datang, ngobrol sama supervisor, sama manajer. Cuma manajernya hanya sekedar say hello sih. Supervisor yang banyak ngomong. Dia bilang, kerja di sini santai, asal teliti, kita nggak ada tekanan, kamu bisa dapat fee banyak. Hari pertama saya kerja di situ, pulang nih, dapat 500.000 Bang Ale. Katanya buat uang transport. Aneh gak sih? Ya aneh lah.
Sehari 500.000 nggak ngapa-ngapain. Saya tuh belum ngapa-ngapain di situ kan, hanya baru diperkenalkan, ini meja kamu, ini komputer kamu, ini printer kamu. Nanti kerjaan saat kamu pertama kali mulai bekerja saya kasih tahu caranya gimana. Hari kedua datang, kerjaan saya adalah Bang Ale, ini sumpah kerjaan tergokil buat saya. Saya cuman dibukakan sebuah Microsoft Excel, udah ada nih formatnya. Kayak saya tinggal isi aja, tinggal input aja. Dan keluar nih data orang totalnya ada 12 orang, 12 nama. Dan di samping nama tersebut ada nominal in out. Oke. Jadi kerjaan saya adalah per setengah jam melihat in out masuknya uang si 12 orang tersebut. Dan itu laporannya terus keluar. Setengah jam keluar. Dari 10.000, 100.000, 50.000 sampai puluhan juta. Input. Tapi yang paling anehnya lagi, saya kerja di situ hampir mau mendekati hari gajian. Datang surat nih. Itu bilang kata supervisor, surat ini adalah surat tanda tangan lo jadi karyawan permanen di situ. Tambah aneh Bang Ale. Langsung. Gue nggak ngasih effort besar di situ, cuma input, tiba-tiba jadi karyawan permanen. Dan gue juga menyadari selama gue di situ beberapa hari sampai mendekati hari gajian, gue ngobrol sama teman-teman yang ada di situ sekian banyak orang, dan gue coba nanya, lu waktu masuk, ada beberapa orang saya tanya, lu waktu masuk di sini pernah dikasih uang gak sih? Mereka nggak jawab, dan kesannya malah ngejauhin gue. Yang namanya perkantoran, admin lah ibaratnya, kita bisa bilangnya admin ya, input data gitu. Biasanya mejanya deret gitu kan malah. Ini enggak ada jaraknya 1 meter. Dan mereka fokus dengan kerjaannya, nggak ada yang nanya ini, nggak ada yang nanya itu, nggak ada yang ngajak ngobrol ini, nggak ada yang ngajak ngobrol Kayak itu. nggak ada teamworknya gitu. Nggak ada teamworknya. Ya mereka fokus dengan data yang keluar input, data yang keluar input. Begitu juga gua. Saat hari gajian tersebut, gua ngerasa paling aneh. Dipikir gua kerja cuman input data, paling 2 juta Bang Ale. Pikiran gue ya, paling 2 juta kerjaan gampang. Ini kita skip dulu yang surat itu ya. Surat itu ntar saya ceritain lagi. Masuk nih ke rekening, itu totalnya gila Bang Ale, 24 juta. 24 juta. Gue kerja apaan? Gue cuma nginput. Gue nanya dong sama supervisor, Pak ini salah transfer? Enggak, emang itu segitu kalau untuk anak baru. Nanti kalau kamu udah selesain surat yang kemarin saya kasih, itu bahkan bisa lebih. Saya ambil surat tersebut di laci nih, karena saya taruh laci kan. Saya baca. Itu peraturannya aneh. Saya bisa jadi karyawan permanen di situ. Yang pertama, saya nggak boleh nikah. Saya nggak boleh makan nasi putih di area tempat kerja itu. Yang ketiga, saya nggak boleh cerita pendapatan yang saya dapat selama bekerja di situ. Orang hidup dapat uang kerja buat kebahagiaan, terus lu nggak boleh merit, nggak boleh nikah. Buat apa uangnya? Otak saya udah ke situ kan. Sementara saya tetap fokus ke niat saya pertama, menyelesaikan masalah Pak Albert. Tapi saya bilang, maaf Pak, saya udah tunangan. Padahal tunangan itu fiktif, nggak ada, belum terjadi. Saya udah tunangan. Dia langsung marah. Dan marah sambil bilang, hati-hati. Masa denger anak buah tunangan terus mau merit, masa jawabannya hati-hati sih? Seharusnya kan, ya udah selamat ya. Normal kan gitu Bang Ale. Dia bilang hati-hati. Ya udahlah, saya jalanin. Ini uang 24 juta. Saya keep. Enggak saya apa-apain, enggak saya pegang. Yang saya pergunakan yang 500.000 ini. Seiring berjalannya waktu, udah masuk di hari ke-33 saya di situ. Setelah gajian nih hari ke-33. Saya ngomong sama supervisor, Pak, ini kerjaan saya nggak ada lagi. Ini udah selesai. Jadi kalau data keluar untuk input orang tuh
per setengah jam kan. Itu setiap jam 5 udah selesai. Sementara kita masuk jam 11, jam 12. Kerja apa Bang Ale? Iya. Aneh. Saya mau. Jangan kan Bang Ale, kalau kita waras dan itu bener ada real ya, tanpa ada embel-embel aneh-aneh. Saya cari tahu nih, saya otak-atik nih komputer. Saya otak-atik nih sistem. Ini PT ngapain sih sebenarnya? Ketemulah jawaban. PT ini di bawah naungan bukan sebuah PT ya bilangnya, sebuah perusahaan besar, punya sebuah keluarga besar asing. Jadi PT ini anak-anaknya kerjanya tuh untuk memantau keluar masuknya uang orang-orang yang ada di daftar mereka. Dari 12 orang tersebut nih, ada 3 orang yang saya tahu banget, karena ini orang warawiri di layar kaca. Dan ya hidupnya hedon lah. Setelah kejadian tersebut, di hari ke-36 pas, saya dapat pekerjaan baru nih. Tiba-tiba disuruh ngambil barang di daerah Warakas. Ketemu sama orang, ngambil barang. Yang saya ambil tuh sebuah styrofoam kecil, paling 30 cm. Styrofoam, tapi jelas ada isinya karena berat. Terus saat saya bawa pakai motor tuh kayak ke goyang-goyang gitu loh. Wah, nyampe kantor, saya kasih. Saya penasaran, saya pengen tahu apa sih Pak. Nih saya buka, kata supervisor nih, saya buka. Itu isinya kepala anak ayam cemani sampai kepala ayam cemani dewasa. Kenapa saya bisa tahu itu ayam cemani? Karena ayam cemani karakteristiknya seluruhnya hitam dan itu kepala doang. Itu kayak suatu nih udah mulai anehnya nih, udah mulai anehnya. Sabarin. Di hari ke-36 saya pulang kan, hari ke-36 setelah bawa barang tersebut. Mikirin terus di jalan. Berhenti ngerokok, dapet vision. Damn. Itu kepala bakal dibawa ke bangunan yang dulu dijaga Pak Albert. Saya tungguin. Siapa yang mau bawa, saya tungguin. Ternyata manajer saya keluar. Manajer saya ini datang mobilnya Force. Keluarnya dibonceng naik Vario ke arah sana, saya ikutin. Dan itu bener masuk ke gedung tersebut. Tapi kondisinya yang jaga bukan babe yang saya kenal. Beda, lebih tegap banget badan, dari postur badannya juga, dan nggak karakter orang tua, bukan karakter kayak penjaga keamanan tua. Masuk ke situ dan saya nggak mungkin ngikutin ke dalam dong, pasti ketahuan. Saya tahan. Di hari ke-39 saya di situ, saya acak-acak lagi nih sistem, pengen tahu apa sih. Nah, nemu sebuah foto meja batu, ada di atas meja batu ada batu merah yang cukup besar, dan itu mirip yang ada di ruangan yang ditemukan Pak Albert. Di situ tertulis Blood Ruby. Jadi kan foto, terus ada kalimatnya gitu, Blood Ruby, ada nomornya ke-4, Blood Ruby 4. Di situ saya mikir 4, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan yang lainnya dong. Saya coba cari tahu, berhenti di situ. Di hari ke-42 saya di situ, saya makin ekstrim buat nyari tahu. Saya bukan mancing. Saya ngerasa kalau saya tetap di sini nggak bakal dapet jawaban lebih valid. Saya bikin surat resign. Saya ketik surat resign. Seperti cetak. Saya kasih ke supervisor. Dia baca. Oh ya udah, hati-hati. Ngasih uang lagi. Ini buat pulang. Aneh gak sih? Iya. Orang resign dikasih uang, tapi nggak ada jawaban iya enggak. Dan setelah hari saya kasih surat resign, di hari ke-44 nih saya masih tetap di situ karena saya belum dapat jawaban. Akhirnya menjelang pulang dia baru ngomong, ya udah
Tapi jangan pernah ngomong apa yang udah lu terima, apa yang udah lu kerjain di sini. Anggap aja lu nggak pernah kerja di sini dan nikmatin apa yang udah lu dapat. Makin greget dong, makin greget. Karena saya tipikal orang yang kalau belum selesai nggak bakal berhenti sampai dimanapun selama saya mampu. Di hari 45 saya terakhir ke situ, ambil barang-barang saya, kayak alat tulis segala macem, sambil lirak-lirik kiri kanan. Saya beraniin diri nih saat posisi break, ruangan kosong, saya mau masuk ke ruangan manajer, pengen tahu. Dan saya ngerasa aneh, masa ruang manajer yang seharusnya ada meja, komputer, itu kan normal. Tapi ini meja kayu jati, bangku 4, tengahnya lilin warna merah. Ruangan manajer macam apa? Aneh. Setelah ilmu yang saya dapat dari situ, info-info yang saya dapat dari situ, dan saya tahu mereka bernaung di apa. Kebetulan saya punya kenalan beberapa teman di luar. Saya sharing, pengen cari tahu. Mereka tahu gak tentang perusahaan ini dan keluarga ini. Saya gak mau sebut nama keluarganya ya, karena cukup sensitif kalau sampai kita sebar. Dan mereka bilang, ini keluarga kaya. Mereka tuh memegang kunci beberapa negara. Mau apa lu Den dengan mereka? Pengen tahu mereka kerjanya apa? Ya mereka tuh sebuah perusahaan yang mendanai perang, jual beli senjata, explore alam, mereka semua pegang. Berhubung kita hidup di zaman teknologi saat itu, warnet lagi banyak-banyaknya, saya cari mereka lebih dalam di internet. Nyari sana sini, dapat dari temen yang stay di Singapura. Coba buka link ini, mungkin jawaban yang lu cari ada. Saya buka, itu background dari link tersebut tuh batu yang ada di atas meja batu itu loh. Dan ternyata link tersebut menjelaskan, dan link tersebut dibuat oleh seseorang yang pernah kerja bersama mereka, bersama orang-orang asing ini. Dan ini orang setelah membuat vlog atau membuat blog ini hilang tanpa jejak. Tapi blognya ini dipertahankan oleh beberapa teman-temannya supaya orang banyak yang lihat apa yang terjadi sama beliau si pembuat blog ini. Di blog tersebut dijelaskan mereka ini dibilang satanik bukan, dibilang sekte juga bukan, tapi sebuah perkumpulan orang-orang yang berpikir sangat cepat, sangat hebat, dan tahu beberapa rahasia alam. Dan mereka tuh di bawah naungan, kalau beberapa agama gitu, ini malaikat-malaikat hitam, malaikat-malaikat jahat. Dan bos mereka nih yang mereka sembah ini, yang konon kabarnya ada dan bersemayam di batu tersebut, itu yang paling tinggi kastanya. Oke. Tinggi kastanya. Dan ternyata batu ini dibawa ke beberapa negara, dan itu ada di Indonesia, dibawa 7 buah batu, dan itu semua tersebar di Pulau Jawa. Berarti saya lihat nomor 4 ini ada temannya yang lain. Oke, kita skip sampai di situ kan. Terus saya cari tahu lagi tujuannya untuk apa. Ternyata makhluk astral, bukan makhluk lagi ya, ini biang-biangnya makhluk mungkin saya bilang, yang ada di batu tersebut itu mampu mengontrol orang-orang yang harus dikontrol supaya ikut perkumpulan ini, nurut akan perkumpulan itu. Dan itu terjadi sampai detik ini. Dan itu ada di sini, real ada, mengalami, bahkan menerima uang dari mereka ya. Gila ya. Setelah itu nih Bang Ale nih, yang paling greget banget. Saya pulang ke rumah, kok rumah bau amis. Rumah pribadi saya ya, kok bau amis. Almarhum nyokap bilang, bangke mungkin, cari itu keliling rumah, angkat-angkat barang, nggak ada. Terus ada satu saudara lah dari luar kota,
Karena saya nge-share ke dia, saya nanya, "Mbak, ini kenapa ya? Kok rumah begini nggak hilang-hilang? Hampir 4 hari itu Bang Ale, baunya nyengat banget. Sampai kalau buka pintu tuh tetangga tuh katanya nyium, katanya. Saya sih nggak pernah nanya langsung ya, katanya. Kata almarhum nyokap sih gitu. Setelah itu si saudara saya ini cuman bilang, "Jangan ikut campur lagi. Ini udah bukan manusia, ini udah bukan jin. Ini bukan ranahnya kita. Ini udah lewat batas dari kemampuan lu, Den. Lu tahu mereka." Itu buat saya semakin kayak, masa nggak bisa dikalahin gitu loh. Setelah saya ngomong gitu di telepon ya, nyokap bilang, "Kayaknya besok bikin pengajian deh. Kita coba ngajiin. Tengah nih pengajian lah, rumah ngajian." Itu saat lagi ngaji, pelapon rumah nih, duk duk duk. Saya pikir kan tikus atau kucing naik itu kan wajar, suka ke arah situ. Carilah naik ke atas lah, tahu-tahu jebol. Turun bangkai ayam. Dan bangkai ayam itu semuanya hitam Bang Ale. Saya langsung connect ke ini loh. Kemarin saya ngambil pala ayam cemani. Apa mungkin ini badannya? Tapi kan jaraknya jauh. Seharusnya udah sangat membusuk dong. Iya. Tapi ini tuh masih kayak seger gitu loh. Tapi tanpa kepala. Setelah itu telepon nih si saudara ini. Abah bantu. Tapi kalau Abah bilang udah, jangan cari, udah ya. Tapi tekad saya tetap kuat banget. Saya mau menyelesaikan masalah Pak Albert. Setelah dari kejadian ayam tersebut, saya ngobrol ke beberapa teman-teman yang teman-teman saya anggap dekat ya, dan mereka juga punya kemampuan seperti saya. Kita sharing bareng-bareng, kita cari jalannya bareng-bareng. Saya bukan dapat job ya, diajaklah kita keliling nih sama anak-anak, bukan anak-anak sih ya, kayak perkumpulan juga, tapi mereka pencinta era-era kolonial, apalagi kayak pabrik gula gitu Bang Ale. Banyak tuh di Indonesia tuh perkumpulan kayak gitu yang suka datengin XX pabrik gula era-era kolonial. Kita datengin nih. Dan ada satu pabrik gula yang saya nggak mau sebut namanya ya, pabrik gula tersebut. Saya datang ke situ dan saya menemukan penawar dari isi batu tersebut. Karena ternyata batu itu disebar 7 buah disebar di Pulau Jawa. Itu mereka juga bawa penawarnya, bawa lawannya untuk menetralkan. Pasti Bang Ali bertanya dong, apa lawannya itu, Den? Bener gak sih? Iya. Bukan batu Bang Ali, tapi sebuah energi, sebuah entitas. Tapi saya nggak bisa bilang itu makhluk ya, karena yang saya dapat hanya sebuah cahaya warna biru terang dan itu sejuk. Setelah saya memiliki dia nih, ibaratnya saya mencoba ajak dia untuk bareng-bareng sama saya. Tapi saya nggak ngomong untuk menyelesaikan masalah Pak Albert ini. Tapi dia mengiyakan untuk ikut dengan saya. Ancaman muncul. Saya ditelepon, diajak ketemuan di salah satu restoran nih di daerah Jakarta juga, sama supervisor saya dan manajer saya tiba-tiba muncul. Saya nggak tahu karena janjiannya kita supervisor doang sama saya. Ngobrol nih, ngeluarin uang 5 juta. Jangan dicari tahu lagi, Den. Nah, dia tahu dari mana saya nyari tahu? Ya kali saya ke warnet dia ngedetect history pencarian saya. Itu kan udah gak masuk di akal banget. Dia bilang, udah Den, jangan dicari tahu. Bos atau manajer saya ini ngomong, hati-hati. Bukan cuma lu yang kena. Saya dapat ancaman seperti itu, saya ancam balik. Saya tahu semuanya, dan saya tahu mata rantainya, saya tahu benang merahnya, dan saya tahu penawarnya. Saat saya ngomong penawar, mereka kaget, mereka shock. Tanpa ngomong ABCD pulang. Setelah itu ngechat, saya transfer uang 5 juta, tapi tolong kita udah gak usah berurusan.
Kamu gak usah ngurusin saya juga gak usah ngurusin kamu. Anggap omongan tadi tuh hanya bercanda. Mereka takut. Setelah saya bilang penawar ini, saya simpulin penawar ini kunci dari ini semua. Setelah saya ngerasa aman nih dari mereka, Pak Albert muncul. Setelah 4-5 hari lah, Pak Albert muncul dari pertemuan saya dengan supervisor ini. Pak Albert muncul, Pak Albert bilang, udah selesai nak, sekarang bisa ke rumah saya. Saya dikasih denah di kota S. Saya punya uang 5 juta ini Bang Ale. Saya transfer ke rekening random. Karena saya yakin kalau saya pakai pasti bermasalah. Saya transfer ke uang-uang elektronik lain, sebar ke yang aneh-aneh deh pokoknya sampai itu habis. Saya cuma punya pegangan handphone, sepatu yang harganya cukup mahal, dan beberapa aksesoris yang harganya cukup mahal. Saya jual untuk pegangan saya ke kota S. Jalan ikuti arahan beliau, sampailah di suatu perkampungan. Saya nanya sama orang warung sambil beli minum. Saya singgung, misi bu, saya mau nanya, kenal sama Pak Albert gak? Kaget beliau. Loh, kok kamu tahu? Kamu ketemu di mana sekarang Pak Albert? Ayo saya antarin ke rumah anaknya, biar ngobrol sama anaknya. Saya ketemu anaknya, anak itu udah berbaring bang, berbaring. Maksudnya? Kayak orang stroke. Oh, udah tua ya? Oh, udah tua. Tapi yang hebatnya daya ingat dan bicaranya masih normal, pendengarannya masih normal. Saya ngobrol, di situ keluarga nangis-nangis. Dapatlah beberapa cerita. Cerita pertama, Pak Albert hilang tanpa jejak. Istrinya nyari dong ke tempat kerjanya. Istrinya kan tahu nih. Situ, gak dapet jawaban. Terkesan ditutupi dan tiba-tiba dikasih uang. Tapi gak diterima sama si istrinya tersebut. Istrinya berpegang, gue punya sesuatu nih yang kemarin Pak Albert temuin. Gue jual ini. Gue bisa sewa pengacara atau bayar ini orang itu orang untuk cari suami gue. Bendanya hilang. Benda kecil tersebut yang dibawa itu hilang. 8 bulan pencarian di Jakarta nih, mereka udah ngabisin uang banyak. Si ibu sakit. Sakitnya tuh kayak orang stroke. Tapi tubuhnya berbelok. Sendinya tuh muter semua. Sampai kepalanya tuh katanya tuh ada di sebelah kanan tuh udah hampir gak bisa nengoknya orang normal. Dan konon katanya si ibunya ini meninggal di rumah kontrakan tersebut. Anaknya yang paling besar ini yang saya temuin, yang masih hidup ini, yang kondisinya sekarang udah gak bisa apa-apa karena usia mungkin ya, atau entah pengaruh juga. Nyokapnya meninggal, mereka bingung harus gimana. Sementara masih ada adik. Jadi Pak Albert punya 3 anak. Oh, yang satu umurnya 20 saat Pak Albert kerja itu. Satunya 17, satunya 9 tahun. Si anak yang 17 ini sangat jadi anak kesayangannya Pak Albert. Katanya diam-diam masuk ke dalam bangunan yang dulu Pak Albert jaga. Dan saat dia masuk, itu adalah hari terakhir dia. Hilang seperti bapaknya. Di situ si kakaknya ini yang ngobrol sama saya, ini anaknya Pak Albert itu nangis sek-sekan Bang Ale. Kok keluarga gue sampai kayak gini? Akhirnya dia bawa pulang si adeknya nih, adek terakhirnya dia bawa pulang ke kota S. Di kota S, si adeknya ini pun sakit-sakitannya aneh. Muntah, tapi nanah terus yang keluar. Muntahnya tuh nanah dan baunya tuh amisnya luar biasa. Sebulan dari muntah-muntah setelah dia pulang ke kota S, adiknya meninggal. Berarti tersisa hanya anak sulungnya nih. Ya. Dia bersikeras, kerja nyari uang secukupnya. Dia pengen bongkar semua. Dia pengen tahu bapaknya di mana dan apa yang terjadi.
Jadi berbagai macam paranormal yang dia samperin, uangnya habis. Bahkan ada satu paranormalnya yang mati seketika saat membantu mencari bapaknya. Dahsyat banget itu. Mati seketika Bang Ale. Berarti ini lawannya udah bukan sekedar hantu, orang kuat, demon. Dan demon ini global, dipegang oleh manusia yang bisa dikategorikan orang-orang besar yang ada di luar sana. Di situ anaknya bilang, saat saya beranjak ke umur 30, persendian saya sakit. Kejadian seperti ibunya. Tapi nggak sampai meninggal. Akhirnya dia lumpuh total. Akhirnya saya ceritakan, bapakmu ada di sini. Saya perinci semua, saya detailin. Saya nggak mungkin ceritain detail banget ya Bang Ale di sini. Ya. Tapi saya ceritain ke dia detail jasad bapaknya di mana, meninggal karena apa. Dia nangis. Tenang, tapi dia ngerasa tenang karena bapaknya ternyata kabarnya ada di situ. Tapi saya langsung bilang gini loh, mau kita ambil jasadnya bisa. Saya berani pasang badan. Tapi untuk diri saya. Tapi kalau untuk kalian, saya nggak mau mengorbankan orang lagi karena lawan kita bukan jin yang biasa kita dengar. Udah sesuatu yang sangat ekstrim. Keluarganya ambil kesimpulan, ya udah nak, kita ikhlas. Yang penting kita udah tahu di mana. Di situ muncul sosok Pak Albert semasa hidupnya, rapih, bersih, nggak serem, ngucapin makasih. Aku pengen ngucapin makasih, cuman bilang makasih ya nak, setelah puluhan tahun saya akhirnya bisa ketemu keluarga saya. Itu saya ngelihat korin-korin mereka ngumpul dengan leganya gitu loh, akhirnya bisa pulang. Tapi dari kejadian itu saya punya dendam. Lu kalau bisa giniin orang, apa yang ada di balik lu? Bentar Bang Ale. Ya. Ini cukup agak sedikit menguras emosi. Beberapa bulan setelah saya bertemu keluarganya, kita akhirnya sepakat untuk keep kejadian ini. Tapi nggak keep buat saya, karena saya punya tameng yang mereka tuh memperhitungkan tameng tersebut. Mereka tahu saya punya sesuatu yang menjadi kuncian mereka, dan saya yakin mereka nggak berani sama saya. Ya sampai alhamdulillah buktinya saya beraniin diri kesini untuk ceritain ini. Saya yakin mereka tuh ketar-ketir, ada yang berani bongkar ini, dan itu nyata. Saya datang ke bangunan tersebut. Saya datang nih Bang Ale. Saya datang ke situ, tapi bukan si Babeh yang saya kenal nih yang jaga, orang lain. Ya kita kembali lagi ya, kita hidup di Indonesia. Kalau udah nominal bergerak, kita masuk. Saya ngeluarkan uang, dia izinin, tapi jangan lama-lama ya dek. Oh iya pak, saya cuma hanya sekedar explore sama foto-foto sedikit. Oh iya, tapi fotonya jangan dipublis ya. Saya masuk, saya beraniin diri ke tangga tersebut. Di tangga tersebut yang ada tembok dan ada jasadnya Pak Albert, tiba-tiba tuh ada plakat ini bangunan dibangun tahun berapa, oleh siapa, dan saya berani jamin itu fucking itu palsu, bullshit, untuk menutupi si ruangan tersebut. Sebelumnya nggak ada ya? Tiba-tiba muncul lagi sosok kecil-kecil, anak-anak kecil pakai piyama era-era kolonial, tapi kepalanya kambing. Dan ternyata itu adalah manifest dari apa yang ada di dalam batu merah tersebut. Dia cuma bilang, komunikasi kita ya, dengan saya dengan dia tuh, kamu udah tahu rahasia saya, dan kamu juga sudah pegang kuncian saya.
anggap semua ini nggak ada. Anggap semua ini nggak pernah ada dan nggak pernah lu temuin. Saya makin gencar. Saya cari tahu. Oke, kita close urusan Pak Albert yang udah selesai ini kan. Tapi saya bilang tadi, saya masih punya dendam. Saya pengen cari tahu apa maksudnya benda-benda ini ada di negara kita gitu loh. Dibawa ke sini untuk apa? Ternyata pertama kali dibawa, batu pertama itu dibawa 1785 oleh pelaut-pelaut dari Eropa sana. Dan emang fungsinya tuh untuk menjaga mereka. Mereka beranggapan seperti itu. Dan di era itu menurut saya seorang orang Eropa yang pikirannya lebih maju, tapi ternyata mengerti akan hal tersebut. Karena tuan-tuannya di Eropa sana nih, bos-bosnya di sana, bawa ini, sebar ini. Dan akhirnya masuk 7. Dan kenapa ada penawarnya? Supaya efek dari si batu-batu tersebut yang menyelimuti pulau ini yang ada batu-batunya itu bisa terkontrol. Jadi fungsinya untuk membuat orang nurut, ikut apa kata si pemilik batu-batu ini. Dan akhirnya terjadi. Terciptalah tuh berbagai politik dagang, berbagai politik uang. Pengaruh dari mana? Batu tersebut beserta isinya. Dan mereka lupa penawarnya juga pernah ditanam. Tapi penawarnya ini nggak dibawa lagi ke Eropa sama mereka, ditinggal di situ. Dan saya bertemu oleh penawarnya tersebut. Jadi intinya batu tersebut tujuannya aja untuk mengontrol seluruh orang-orang supaya ikutin maunya mereka, memonopoli mereka dengan berbagai kebijakan. Ya intinya sih kembali lagi ke uang. Korban-korbannya ini banyak banget Bang Ale dari batu tersebut. Ternyata ada persembahannya. Dari era kolonial hingga menjelang era kemerdekaan, itu penumbalannya masih ada di pabrik-pabrik gula tersebut. Dari yang tadinya pakai manusia, ganti hewan, ganti tanaman. Tapi memang karena seiring berjalannya waktu memakai tumbal tanaman ini dan beberapa minyak-minyak yang berhubungan dengan dunia-dunia mistik ini enggak terlalu berefek keras, akhirnya mereka semua tutup dengan sendirinya. Tapi yang brengseknya mereka meninggalkan itu. Sebuah entitas besar yang sewaktu-waktu bisa mereka aktifkan dan mengontrol lagi. Saya cerita ini saya nggak peduli dengan omongan orang beranggapan apa tentang ini. Tapi lo harus yakin di sekitar kita masih banyak perkumpulan orang-orang aneh. Dan saya cerita ini saya nggak pengen ada orang terjerumus lagi masuk ke dalam perkumpulan ini sampai mengorbankan keluarganya yang niatnya untuk memperbaiki ekonomi keluarga malah jadi derita. Dan saya pengen orang-orang tuh ambil ilmunya, jangan pernah mudah percaya dengan pekerjaan-pekerjaan yang masuknya simple, gajinya gede. Karena saya berani jamin cabang dari PT yang saya masukin itu masih banyak. Masih banyak. Oh, sekarang ini ya? Masih banyak dan masih aktif sampai sekarang. Saya berani jamin itu. Karena beberapa link-link blognya mereka tuh masih ada. Tapi dengan berbagai kamuflase. Ada yang berbau saham. Ada yang kayak investasi. Intinya nggak jauh dari yang berbau perbankan. Jadi pesan saya sih jangan terlalu percaya sama orang-orang yang menurut kita dekat sebelum kita tahu apa maksud dan tujuannya. Dan jangan mudah percaya terhadap pekerjaan-pekerjaan yang masuknya gampang. Tapi di balik itu semua tuh ada sebuah rahasia besar yang bisa jadi merenggut hidup lu, bahkan hidup keluarga lu.
Dan saya nggak pengen ada lagi kejadian Pak Albert ini. Terus kalau misalnya nanti pasti banyak lah netizen yang bertanya dong lokasinya. Saya nggak akan berani sebut. Silakan cari sendiri kalau kalian hebat. Karena kalau kalian masuk dan mencari, kalian silakan berurusan dengan mereka. Saya nggak mau bertanggung jawab. Saya sekedar cerita dan ingin orang tuh tersadar. Karena udah banyak Bang Ale yang terjerat. Banyak. Kamuflasenya lebih hebat, lebih modern lagi dari saya dulu ya. Lebih modern lagi. Jadi mesti kalau kayak kita yang awam gini benar-benar harus hati-hati banget. Ekstra hati-hati. Jangan gampang dengar nominal sih Bang Ale. Apalagi kalau kayak saya kayaknya langsung tergiur gitu kan. Karena percayalah yang namanya uang adalah sihir. Uang itu sihir. Sihir yang membuat kita tuh mengejar dia dan membuang dia. Setelah dibuang kita cari lagi. Ini saya ngomong kayak gini bukan maksudnya saya munafik ya. Tapi itu yang saya rasain. Dan kembali lagi, kita menyikapi hidupnya tuh dengan jalani apa yang lu punya, lakuin apa yang lu mau, dan jangan pernah merasa terkontrol akan orang lain. Karena semakin lu terkontrol, lu semakin masuk ke dalam skenario mereka. Karena skenario ini udah ada dari ratusan tahun lalu. Lahir, diajarin, sekolah, kerja, nyari uang, mati. Sebenarnya hidup ini lebih banyak bisa kita nikmatin dibanding itu semua. Masih banyak yang bisa kita lakukan di hidup ini. Nggak sekedar kita sekolah kelar, kerja cari uang, udah terkumpul banyak, nikmatin, mati gitu. Enggak, masih banyak yang bisa kita lakuin. Dan lebih kuatin lagi keyakinan terhadap keyakinan kalian masing-masing sih. Agama kalian masing-masing. Semakin kuat agama kita, semakin jauh kita dari mereka. Dan yang bikin saya benar-benar harus memberitahu adalah iman harus sangat lebih dikuatkan. Karena ada mereka loh yang real, nyata loh, ada sampai sekarang masih eksis. Dan jangan sampai ada yang terjerumus lagi. Kurang lebihnya cerita saya seperti itu Bang Alek. Saya nggak bisa ngomong apa-apa dari awal. Gila ya, di zaman yang sekarang ini masih ada gitu. Ini berlanjut kan dari era yang dulu itu sampai sekarang ini itu masih ada. Hanya kamuflasenya yang berbeda. Kamuflasenya berbeda. Tapi kan kalau kata Bang Denny tadi ini bukan sekte atau perkumpulan atau apa. Tapi kan kalau saya lihat lebih ke emang lebih mirip-mirip sekte ya mereka ini ya. Tapi kalau kita atas namain sekte tuh, kalau penilaian saya pribadi ya, sekte itu jelas langsung memuja. Oke. Oh kalau ini enggak. Tapi mereka nih enggak memuja sosok tersebut, tapi sosok tersebut itu dipelihara untuk memperkaya mereka. Tapi kalau sekte kan pasti memuja karakter tertentu, sosok tertentu. Satanik tapi mereka gitu mereka ini memberi makan, memelihara. Lu kerja buat gua dan lu kasih kekayaan buat gua. Tapi mereka bos-bos ini lupa, lu mati, lu bakal jadi injekan dia di singgasananya. Jadi penawar ini Bang Ale nih, saya nggak bisa kasih tahu terlalu banyak. Jadi ada sebuah pepatah dan pernah seseorang bilang, dan itu saya tanamkan dalam hati. Misteri biar tetap jadi misteri. Karena nggak ada yang bisa menyelesaikannya. Kepala dan buntutnya udah nggak ada. Jadi ya seiring berjalannya waktu aja, biarkan waktu yang menyelesaikannya. Tapi dari kejadian ini saya tersadar bahwa ternyata dunia ini sangat luas. Nggak sesempit pikiran kita, nggak serumit hidup yang biasa kita jalani. Kalau kitanya bisa sadar akan posisi, kita sadar dengan keadaan kita, semua bakal lebih nyaman. Dibanding kita harus terlihat wow di depan orang, padahal susah di belakang. Saya ambil kesimpulan di situ, dan hidup
Jangan terlalu ribet. Karena ada yang lebih ribet dari hidup kalau lu salah langkah. Kurang lebihnya seperti itu. Paham. Nah, yang ayam cemani. Ayam cemani ini berarti kan kalau dulu kan memang mereka menumbalkan, kalau saya lihat nih ya, saya telaah ini kan mereka mencari tumbalnya dulu manusia. Dan sekarang berganti ke hewan. Nah, hewan ini berarti untuk makanan si demon atau iblis ini kan? Yeah. Tapi Agar mereka terus memberikan kekuasaan buat mereka yang berkuasa. yang hebatnya perkumpulan ini itu ada di seluruh dunia. Oh, Enggak cuma di kita doang mereka mampir, enggak. Setelah saya baca beberapa buku juga, banyak ekspedisi dari Eropa, banyak ekspedisi dari beberapa negara-negara barat. Bukan sekedar mereka mencari emas di tempat-tempat yang mereka datangi. Dan ternyata juga banyak rahasia besar yang sebenarnya bisa kita manfaatkan di dunia modern ini. Tapi mereka batasi, mereka tutupi, bahkan bukan dibatasi lagi. Karena kalau sampai ke up, udah nggak ada lagi dan nggak laku lagi tuh produk-produk yang dijual sekarang. Contoh, saya mau kasih contoh sedikit ya. Ini dari buku yang saya baca, terus beberapa referensi orang-orang yang paham akan beberapa hal ini. Berhubung saya juga punya gift dari Tuhan, bisa flashback ke masa lalu. Ada bukan sebuah cara ya, bilang sebuah apa ya? Sebuah teknologi di masa lalu, bahan bakunya air. Tapi air tersebut bisa jadi bahan bakar kendaraan. Bukan kendaraan di era sekarang ya, di era masa lalu. Bisa jadi senjata yang sangat mematikan. Makanya yang dibilang air itu tenang, tidak bahaya, itu hanya orang-orang bodoh yang beranggapan seperti itu. Ya, Air adalah sebuah senjata yang sangat mematikan. Dan saya yakini itu, saya pahami itu dan saya yakini itu. Peradaban tersebut hilang begitu saja, bukan hilang, tapi karena sebuah bencana. Dan bencana tersebut ditutupi agar letak dari peradaban ini gak pernah terpecahkan. Karena kalau sampai lu tahu siapa nenek moyang lu jadi bos, gue jadi babu. Mereka gak mau hal tersebut. Kalau kita ngomongin yang soal air tadi aja ya, udah pantas banget gak sih kalau dibilang biarkan misteri tetap jadi misteri. Siapa yang mau ngebongkar, Bang Ale? yeah. Silakan, kalau emang mampu dan kuat, silakan. Kita hanya bisa, sekarang nih saya pribadi hanya bisa menikmati era-era masa lalu tersebut. Ya contoh ya. Saya mau ngasih sebuah era yang menurut saya agak sedikit bertentangan dengan apa yang saya lihat ya. Contoh, kerja rodi. Katanya kan gak dibayar, disiksa, sakit suruh kerja sampai meninggal. Bahkan mayatnya dijadiin ya pondasi lah, alas lah atau apalah. Yang saya lihat apa? Bayarannya ada, tapi dipotongnya banyak sampai ke bawah habis. Mereka membayar. Kalau bisa dibilang apa ya? Mereka amanah. Si asing-asing ini amanah, membayar, benar-benar membayar. Tapi potongan di kitanya habis sampai bawah. Ya, manusia tamak gitu ya. Ya paham. Ya enggak kan zaman dulu, zaman sekarang aja kan turun mengecil. Akhirnya ada semprit. Masih mending sekarang ada ya. Ya. Tapi kalau dulu benar-benar nggak ada. Bahkan yang saya lihat, kalau ada pekerja yang meninggal dunia, itu ada uangnya untuk pemakaman. Sekarang siapa yang jahat? Mereka bisa jadi pondasi, mereka bisa dijadiin alas untuk jalur. Sebenarnya orang kita sendiri terlalu tamak. Karena saya punya
kayak seorang veteran perang, dia cerita saat dia dulu bertempur, lawan ini lawan itu. Kok saya gak bisa dapetin feel itu ya di kenyataan hidup saya sekarang? Ya, karena ternyata di masa dulu yang perang ya perang, yang menjilat ya menjilat, dan terus hingga kini terwaris. Betul. Maaf kalau terlalu sensitif ya omongannya, tapi ya terserah. Kalau merasa, saya nggak nyebutin nama apapun. Kalau merasa ya silakan perbaiki diri masing-masing. Lu menjilat, ingat air liur itu ada batasnya. Lu jilat terus, dia akan kering, dan saat kering lu sendiri yang dimakan. Hidup normal aja, real aja. Kerjakan apa yang lu mau, kejar tujuan lu. Jangan berpaku pada sebuah target, lu bakal hidup nyaman. Karena hidup nyaman gak ada ceritanya Bang Ale. Ya, contohnya saya dapat gift kayak gini dulu mikirnya sebuah petaka. Gak punya teman, orang ngejauhin, ngomong sendiri. Tapi saya selalu beranggapan, ya udah lu jauhin gua aja. Toh gua ngomong sama sesuatu, dan sesuatu itu nanggepin apa yang gua bicarakan. Lu nggak lihat ya itu derita lu. Yang penting gue ngelihat. Itu sih yang saya tanemin ya. Dan sampai detik ini emang kayak hidup saya ngerasa fine, adem ayem. Ya karena ya udah bodo amat. Yang penting saya menanamkan kebaikan, dan saya yakin benih kebaikan tersebut jadi kebaikan di kemudian hari. Dari pengalaman saya ketemu Pak Albert, saya dapat reward yang cukup besar. Reward itu bukan materi, tapi kepuasan batin dan pelajaran hidup dari seorang sosok ayah, sosok keluarga kecil yang harmonis, harus hilang sia-sia karena sedikit ketamakan yang muncul. Manusia. Itu Bang. Setelah dari pertemuan terakhir dengan Pak Albert itu nggak ada flashback lagi nih, nggak masuk lagi ke Kosong, bentrok dengan anak kecil berkepala kambing, berhenti sampai situ terus. Jadi mereka menutup akses, dan saya juga membatasi lah. Ya kita sama-sama pegang kunci masing-masing. si wanita berkepala kambing ini siapa? Pastinya nih mereka. Manifest atau sosok dari pengisi batu merah yang ditaruh 7 biji di sini, Di pulau Jawa. kita, Pulau Jawa. Karena sosok aslinya kalau sampai bisa dilihat pun itu butuh energi besar, butuh koneksi besar dan dimensi besar. Karena ini biangnya dari si para Iya. black malaikat hitam. Ini biangnya, ketuanya. Yang ibaratnya lu mau kaya, lu nggak usah harus ke. Kita orang Indonesia pasti mikirnya kalau pengen kayak cepet, sugihan, Iya. ini itu. Lu cari dia tuh, lu berurusan sama dia, lu kontrak sama dia, hidup lu nyaman. Tapi kembali lagi, jiwa-jiwa penerus lu terkunci sama dia, dipegang sama dia. Gak jadi lah. Tadinya mau Andre. Mau. Gila ya. Luar biasa pengalaman. Ya. Ya, apa namanya? Emang ceritanya tuh ini ya, Bang Denny ya. Kayak perjalanan, menceritakan perjalanan spiritual seseorang nih. Tapi di situ tuh kita kayak seakan masuk ke dalam ceritanya. Ini saya dari tadi merinding terus. Karena memang kan dari awal saya benar-benar nyimak ya kalau dalam keadaan seger gitu ya. Biasanya ada kalau lagi saya capek pulang kerja, nyimak konten apa namanya narasumber bercerita gitu. Kadang suka ada sedikit nggak masuk nih. Nah ini benar-benar gue kayak diajak nih Bang ke cerita Bang Denny. Jadi kayak ketemu dengan Pak Albert saat pencarian rumahnya di mana, rumah si keluarganya ini dia pindah ke kota S itu di mana gitu.
Saya nggak bisa ngomong panjang lebar sih, saya hanya ingin berbagi tersebut. Ya ibarat banyak makna lah di Iya. balik kejadian tersebut. Untuk kita ke depannya nih, manusia sekarang jangan sampai terjadi seperti itu. Karena ketamakan udah masuk otak, masuk ke mindset. Nah, untuk si manajer-manajernya ini nih yang di perusahaan di era yang sekarang ini, itu kan dari 2018. Berarti itu masih makin raksasa perusahaannya. Dibilang raksasa enggak, mereka silent. Karena mereka nggak mengurusi sesuatu, Bang Ale, nggak ngurusin bidang apapun, hanya melihat dan memantau pergerakan uang-uang yang saya input tersebut. Setelah saya cari tahu, ya mereka berdua-belas yang masuk dalam daftar saya yang namanya nggak pernah ganti-ganti nih, mereka berdua-belas saja, ya itu mereka salah satu bagian dari itu. Karena supaya nggak ada manipulasi, uang masuk dan uang keluar. Pintar, cermat. Buat orang-orang kita jauh pikiran tersebut. Lu ngatur kekayaan lu di negara lain pakai tangan orang lain, dan orang lain itu harus terpercaya. Gimana cara bikin orang lain terpercaya? Sihir uang. Makanya saya selalu menyimpulkan uang adalah sihir. Kita mencari, habis itu kita buang, kita cari lagi. Enggak, bukan maksudnya munafik, sekali lagi bukan maksudnya munafik. Semua orang butuh akan uang, karena uang itu bisa membeli, ada yang bilang bisa membeli kebahagiaan, padahal menurut saya kalau kita menyikapinya lebih bijaksana, kita cari uang itu, kita gunakan sesuai kebutuhan. Oke, bisa buat liburan atau segala macam, itu udah lebih fine. Tapi paling bagus kalau kita bisa berbagi. Tapi orang sekarang lupa, Bang Ale. Kadang punya 100.000, pengen kasih 1.000 aja nih, mikir ya ntar jadi 99 gitu, Bang Ale. Itu yang pengen saya tanamkan buat penonton Jejak Backpacker. Kita sedekah bukan bikin kita miskin. Itu udah banyak dalilnya, dan saya membuktikan itu. Nggak punya uangnya saya nih, saya pribadi, selalu ada orang yang membantu. Selalu ada orang yang memberi, walaupun bukan uang, tapi itu membuat saya rileks, saya nyaman. Toh hidup kan yang dicari ketenangan sebenarnya. Kita percuma udah kaya, terus kita buang-buang uang, terus udah buang uang kita seneng, udah seneng ngapain? Mati. Padahal mah nyaman, yang dicari itu nyaman. Gitu, Bang Ale. Oke, Bang, terima kasih buat waktunya, nice story ya. Jadi kembali lagi ke teman-teman ya, seperti yang dikatakan oleh Bang Denny tadi, terserah netizen mau bilang apa dengan apa yang dialami oleh si Bang Denny ini gitu. Mungkin terakhir Bang Denny ada yang mau disampaikan menanggapi dari cerita yang Bang Denny alami ini. Silahkan, kamera ada sebelah sana, Bang. Saya cuma mau bilang kalimat yang tadi ya, kalimat sakral yang tadi. Biarkan misteri tetap jadi misteri. Dan jalani hidup sesuai rules dan porsi. Gak usah berlebih, gak usah kurang. Dan jangan pernah takut sedekah. Itu aja sih, Bang Ale. Oke. Jadi teman-teman, sebelum kita closing ceritanya, mungkin dari teman-teman yang menyimak sampai selesai dari cerita ini, silahkan teman-teman berambisi atau bertanya melalui kolom komentar, siapakah sosok atau dalang dari semua ini. Nah, nanti kita mungkin dibantu jawab juga oleh Bang Denny atau dari kita. Itu aja mungkin ceritanya. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik, yang ingin ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau ke 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Denny, terima kasih buat pengalamannya, asik seru nih. Lega ya, udah ya, udah. Oke. Sampai jumpa.
Sip.